Baekuni. Babe atau yang dikenal dengan nama Baekuni adalah seorang pembunuh berantai yang diketahui gemar melahirkan anak laki-laki dan memutilasi korbannya. Sebelum melakukan aksinya, biasanya Baekuni ini akan membujuk korbannya ke tempat tinggalnya dengan iming-iming makanan, uang, dan bahkan janji jalan-jalan seperti ke Candi Borobudur. Setelah tiba di kediamannya, Baekuni ini akan mencoba melahirkan korbannya, dan jika korbannya menolak, Baekuni akan marah dan mencekik korbannya menggunakan tali rafia hingga meninggal dunia. Beberapa korbannya tak hanya dibunuh dan dilecehkan, tapi juga dimutilasi dan jasadnya dibuang di tempat-tempat terpencil seperti sungai dan pinggiran jembatan. Baekuni ini baru tertangkap pada 9 Januari 2010 di kediamannya di Gang Masjid Haji Dalim Pulo, Jakarta Timur setelah adanya pengaduan dari salah satu orang tua korban, yaitu korban bernama Adriansyah berusia 9 tahun yang pada saat itu dilaporkan menghilang. Adriansyah itu sendiri ditemukan telah tewas pada tanggal 8 Januari 2010 dan kepalanya ditemukan sehari kemudian. Setelah tertangkap, Baekuni ini mengaku kalau dia telah melakukan pembunuhan dan terhadap anak jalanan semenjak tahun 1993 dan rata-rata korbannya berusia antara 4 hingga 14 tahun. Dan Baekuni ini juga mengaku kalau dia setidaknya telah menghabisi dan 14 anak semenjak tahun 1993. Karena perbuatannya, Baekuni ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 6 Oktober 2010. Tapi setelah Baekuni ini mengajukan banding, dia malah dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Agung pada 21 April 2011. Konon, penyimpangan Baekuni ini muncul akibat dia pernah oleh preman ketika dia masih kecil. Trauma tersebut tak hanya membuat Baekuni mengidap homoseksual, tapi juga pedofilia dan bahkan nekrofilia. Lawrence Whittaker dan Roy Norris. Lawrence Whittaker dan Roy Norris adalah pasangan pembunuh berantai paling keji di Amerika Serikat yang dikenal suka melecehkan dan menyiksa korbannya hingga meninggal dunia. Kedua pria ini melakukan aksinya selama 5 bulan dari tanggal 24 Juni hingga 31 Oktober 1979 dan telah memakan korban sebanyak 5 orang gadis muda. Dalam menjalankan aksinya, kedua pria ini akan pergi menyusuri pantai menggunakan mobil van yang sudah dimodifikasi agar kedap suara. Dan ketika mereka menemukan gadis muda di sekitaran pantai, mereka berdua akan menawarkan tumpangan atau narkoboy. Dan jika korbannya sudah masuk ke dalam mobil van, mereka berdua akan membawanya ke tempat sepi dan memulai aksinya. Di dalam mobil, korbannya akan diikat, dipukul menggunakan palu godam, ditumsuk menggunakan obeng, menggunakan pisau, dicekik hingga diperkaos, dan semua ini dilakukan hingga korbannya meninggal dunia. Dan inilah secuil rekaman suara dari salah satu orang korban yang berhasil ditemukan di dalam mobil van kedua orang ini. Meski aksi brutal kedua pria ini sempat tak diketahui polisi, tapi untungnya tepat pada tanggal 20 November 1979, kedua pria ini berhasil ditangkap polisi setelah salah satu wanita korbannya yang berhasil kabur melapor ke polisi. Kedua orang ini kemudian diadili secara terpisah di mana Roy Norris dijatuhi hukuman penjara selama 45 tahun, sedangkan Whittaker dijatuhi hukuman mati. Tapi sayangnya, sebelum dieksekusi, dia malah mati duluan di penjara akibat penyakit pada tahun 2019. Sedikit tambahan, tujuan kedua pria ini melakukan aksi kejam ini hanyalah untuk memuaskan fetis dan hasrat mereka. Siswanto atau robot gede adalah seorang gelandangan sekaligus pembunuh berantai yang dikenal suka melecehkan dan membunuh korbannya. Siswanto ini melakukan aksinya antara tahun 1994 hingga 1996 dan telah melecehkan dan menghabisi 12 anak laki-laki dengan rentang usia 9 hingga 15 tahun. Sebelum melakukan aksinya, biasanya Siswanto ini akan terlebih dahulu melecehkan korbannya. Dan setelah nafsunya puas, dia akan langsung mencekik korbannya hingga meninggal dunia dan dilanjutkan dengan korbannya untuk menghilangkan jejak. Tak hanya itu, setelah menghabisi korbannya, Siswanto ini seringkali menyimpan potongan kulit korbannya sebagai kenang-kenangan dan bahkan meminum korbannya.
Siswanto ini ditangkap pada tanggal 6 Agustus 1996 setelah penyelidikan intensif dari pihak kepolisian. Ketika ditangkap, Siswanto ini mengaku kalau dia merasakan kepuasan seks dan sensasi tersendiri ketika dia melahirkan dan membunuh korbannya. Dan ketika korbannya, Siswanto ini juga mengaku kalau dia merasa seperti sedang memotong ayam. Dan tepat pada tanggal 21 Mei 1997, Siswanto ini dijatuhi hukuman mati, tapi tak sempat dieksekusi. Siswanto ini malah mati duluan pada 26 Maret 2007 karena mengalami serangan jantung di penjara Nusa Kambangan. Pedro Alonso Lopez. Pedro Alonso Lopez atau yang dikenal dengan julukan Monster of the Andes adalah seorang pembunuh berantai yang mengaku telah menghabisi lebih dari 300 gadis muda. Pedro ini lahir dari keluarga yang sangat miskin di Kolombia pada tanggal 8 Oktober 1948 dan merupakan anak ketujuh dari 13 bersaudara. Ketika berusia 8 tahun, Pedro ini sudah menunjukkan sifat sadisnya dengan menyiksa adik perempuannya, dan karena ketahuan oleh ibunya, ia pun diusir dari rumah. Di jalanan, hidup Pedro menjadi semakin sulit. Dia sering dibully dan walaupun sempat diadopsi ketika berusia 12 tahun, hidup Pedro tetap tidak menyenangkan. Ia akhirnya melarikan diri dari keluarga asuhnya karena sering oleh guru yang mengajarnya. Singkat cerita, pada tahun 1969, Pedro ini dijatuhi hukuman 7 tahun penjara karena ketahuan mencuri mobil. Di penjara, hidup Pedro semakin buruk. Dia bahkan dibully dan diperkaos oleh 3 tahanan di sana. Karena sudah tak tahan lagi, Pedro ini akhirnya memutuskan untuk melawan dan menghabisi ketiga tahanan tersebut. Dan di penjara inilah sifat bengis dan suka membunuh Pedro tumbuh. Singkat cerita, pada tahun 1978, Pedro ini akhirnya dibebaskan dari penjara dan disinilah aksi pembunuhan berantai Pedro dimulai. Sebelum melakukan aksinya, biasanya Pedro ini akan membujuk para wanita muda korbannya dengan janji manis atau dengan memberikan perhiasan palsu. Dan setelah korbannya menjauh dari keramaian, Pedro langsung mencekiknya dan memperkaosnya hingga meninggal dunia. Meski sempat tertangkap di Peru dan hampir tewas di amuk massa, Pedro ini diselamatkan oleh seorang misionaris asal Amerika dan diserahkan ke polisi untuk diproses. Tapi sayangnya, polisi di sana tak menahan Pedro dan hanya mendeportasinya dari Peru. Akhirnya, pada tahun 1980, setelah banjir bandang di Ekuador, polisi menemukan sisa-sisa tubuh beberapa gadis muda yang dilaporkan hilang. Dan setelah diselidiki, semua bukti mengarah ke Pedro dan dia akhirnya pun ditangkap. Di penjara, setelah menjalani proses yang rumit, Pedro ini akhirnya mau mengakui dan menunjukkan lokasi tempat dia membuang mayat korbannya dan terkonfirmasi total ada 110 orang yang telah dia habisi di Ekuador. Tapi anehnya, meski telah membunuh banyak orang, dia hanya dipenjara selama 16 tahun dan bebas setelah dipenjara selama 14 tahun. Dalam sebuah wawancara sebelum Pedro dibebaskan, dia dengan bangganya mengatakan kalau dia telah membunuh lebih dari 200 orang di Ekuador, ratusan orang di Peru, dan lebih banyak lagi di Kolombia. Astini Sumiasih. Astini Sumiasih adalah seorang ibu rumah tangga asal Surabaya yang terkenal karena membunuh dan 3 orang tetangganya karena masalah hutang. Astini ini membunuh tetangganya karena merasa tersinggung oleh perkataan korbannya yang kasar ketika mereka menagih hutang. Dalam menjalankan aksinya, Astini ini terlebih dahulu akan mengajak korbannya masuk ke dalam rumahnya untuk duduk di ruang tamu. Dan ketika korbannya lengah, Astini ini akan langsung menghantam kelapa korbannya dengan sepotong besi secara hingga remuk dan meninggal dunia. Tubuh korbannya kemudian diseret ke dapur dan kemudian dipotong menjadi 10 bagian. Bagian tubuh korbannya kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik dan kemudian dibuang ke berbagai tempat sampah dan sungai yang ada di Surabaya untuk menghilangkan jejak. Astini ini akhirnya ditangkap polisi pada Februari 1996 setelah seorang warga melaporkan penemuan potongan kepala manusia di Sungai Wonorejo. Dan ketika ditangkap polisi, Astini ini akhirnya mengaku kalau dia telah melakukan aksinya kepada 3 orang tetangganya di tahun 1992, 1993, dan terakhir pada tahun 1996.
Karena aksinya ini, Astini divonis hukuman mati dan dieksekusi pada tanggal 20 Maret 2005. Joe Metheny. Joe Metheny adalah seorang pembunuh berantai yang terkenal karena mengubah daging korbannya menjadi burger dan menjualnya. Joe Metheny ini sendiri merupakan seorang pria kelahiran tahun 1955 yang berasal dari Baltimore, Amerika Serikat. Memiliki masa kecil yang kurang bahagia membuat Joe tumbuh menjadi pribadi yang kasar dan mudah marah. Diketahui Joe ini mulai melakukan pembunuhan sejak tahun 1994 setelah dia ditinggal pergi kekasih dan juga anaknya. Namun karena kurangnya bukti, Joe ini hanya dipenjara kurang dari 2 tahun. Dan begitu dia bebas, Joe ini justru malah melakukan hal yang lebih gila lagi. Di mana bukan hanya sekedar membunuh, dia bahkan menyiksa, mencabik, memperkaos, dan mengubah tubuh korbannya menjadi campuran daging burger yang kemudian dia makan sendiri atau dia jual di kiosnya. Dan biasanya korban dari pria ini adalah orang-orang yang juga memiliki latar belakang yang kurang baik seperti pekerja pecandu narkoboy hingga tunawisma. Joe Metheny ini baru tertangkap polisi pada akhir tahun 1996 setelah seorang temannya melaporkan aksi kejamnya ke polisi. Dan ketika ditangkap, pria ini mengaku kalau dia setidaknya telah menyiksa dan menghabisi lebih dari 10 orang. Dan tak berhenti sampai di situ, pria ini juga mengaku kalau rasa daging manusia itu mirip seperti daging babi, sehingga orang-orang yang membeli burgernya tidak akan pernah menyadari kalau mereka sebenarnya sedang memakan daging manusia. Karena perbuatannya, pria ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tapi akhirnya dia ditemukan tewas di dalam penjara pada tanggal 5 Agustus 2017 pada saat dia berusia 62 tahun. Dan sedikit tambahan, di persidangan pria ini bahkan mengaku kalau dia menyiksa dan membunuh korbannya hanya untuk bersenang-senang. Ahmad Suraji. Ahmad Suraji atau Dukun AS adalah seorang pembunuh berantai yang telah membunuh sebanyak 42 orang wanita. Kejadian mengerikan ini terjadi antara tahun 1986 hingga 1997 di Desa Sesemayang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Suraji ini sendiri adalah seorang dukun terkenal yang dipercaya memiliki banyak kesaktian seperti memasang susuk, membuat orang menjadi kaya raya, penglaris, dan lain sebagainya. Di mana di suatu malam saat sedang tidur, Suraji ini mengaku bermimpi didatangi oleh mendiang ayahnya. Di mimpi itu dia diajari sebuah ilmu yang sangat sakti, tapi dengan syarat harus menumbalkan 72 nyawa wanita sekaligus harus menghisap air liurnya. Tergoda oleh ilmu di mimpinya, Suraji ini lantas memulai aksinya dan tak segan-segan menumbalkan wanita yang berobat kepadanya. Dalam menjalankan aksinya, Suraji ini akan meyakinkan pasiennya untuk menjalani sebuah ritual mengubur tubuh di ladang tebu pada malam hari. Setelah pasiennya dikubur, Suraji ini akan langsung mencekiknya hingga tewas dan dilanjutkan dengan menyeruput air liur mereka. Dan jika dirasa sudah cukup, Suraji ini akan langsung mengubur tubuh pasiennya di ladang tebu dan melanjutkan aktivitas normalnya keesokan harinya. Kasus Suraji ini terungkap pada 23 April 1997 setelah salah satu tubuh korbannya ditemukan warga di ladang tebu di dekat rumahnya. Dan setelah ditangkap dan diinterogasi, akhirnya Suraji ini mengaku kalau dia telah membunuh sebanyak 42 orang wanita. Karena kekejamannya ini, Suraji divonis hukuman mati pada 27 April 1998 oleh Majelis Pengadilan Lubuk Bekam dan dieksekusi pada Kamis 10 Juli 2008.